Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali sahabat CMPS di channel Matematika Pak Surbakti. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Kali ini Pak Surbakti akan mengupdate prediksi soal seleksi kompetensi bidang, khususnya untuk formasi guru kelas atau guru SD untuk kemampuan profesional IPA pada bidang fisika. Jadi untuk menyingkat waktu, kita akan bahas soal yang pertama. Soal yang pertama merupakan soal dari kinematika bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Mobil massa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatannya menjadi 72 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah opsi A 5 sekon, B 10 sekon, C 17 sekon, D 25 sekon, dan E 35 sekon. Kalau kita perhatikan kalimat kecepatannya menjadi 72 km per jam, tentu ini memenuhi konteks percepatan ya, gerak lurus berubah beraturan, di mana syarat utamanya adalah adanya perubahan kecepatan. Dari kalimat kecepatan awal sama dengan 36 km per jam, maka dari soal diketahui V0 ya, V0 nya sama dengan 36 km per jam. Kalau kita konversikan ke dalam satuan kecepatan ya, itu adalah meter per sekon. Jadi 36 km per jam itu kita rubah menjadi meter per sekon sama dengan 36 ya, 36.000 per 3.600 atau sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian kita perhatikan kecepatannya menjadi 72 km per jam, tentunya itu adalah P setelah T atau PT. PT sama dengan 72 km per jam, tentunya ini ekivalen dengan 72.000 meter per 3.600 atau sama dengan 20 meter per sekon. Kita ingat kembali dari rumus gerak lurus berubah beraturan untuk jarak ya. Untuk jarak, dari rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan itu dirumuskan bahwa S sama dengan setengah V0T ya. Setengah dikali V0T ditambah setengah VT dikali T. Jadi dari rumus ini maka dapat kita rubah ke dalam bentuk bahwa ini ekivalen dengan S sama dengan V0 ditambah VT ya dibagi 2 karena setengah V0 dikali dengan T. Kita perhatikan kalimat pada soal ya. Setelah menempuh jarak 150 meter, tentunya itu sama dengan S. Maka 150 sama dengan 10 ya, V0 ditambah 20 dibagi dengan 2 dikali dengan T, atau 150 sama dengan 30 per 2 sama dengan 15 T. Maka dari persamaan ini kita peroleh tentunya T sama dengan 150 dibagi 15 atau T sama dengan 10 sekon atau 10 detik. Jadi waktu tempuh mobil tersebut adalah 10 detik. Baik, untuk soal nomor 2. Sebuah benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Bila benda mengenai dasar sumur setelah 2 sekon, maka kecepatan benda saat mengenai dasar sumur dan kedalaman sumur berturut-turut adalah dengan catatan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Baik, kalau kita perhatikan soal ini merupakan soal
gerak vertikal ya, tepatnya gerak vertikal ke bawah. Jadi di dalam gerak vertikal ke bawah itu adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ya, yang dilempar tegak lurus dengan kecepatan awal V0 tertentu. Artinya yang menjadi catatan kepada kita, pada gerak vertikal ke bawah V0 itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan soal, kecepatan awal sama dengan 4 meter per sekon. Jadi V0 sama dengan 4 meter, iya 4 meter per sekon atau 4 meter per detik. Kemudian mengenai dasar sumur setelah 2 sekon atau T sama dengan 2 sekon. Dan diberikan ketetapan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya adalah ya, iya diketahui yang ditanya kecepatan benda pada saat mengenai dasar sumur. Itu tentunya sama dengan VT ya, kecepatan setelah T detik. VT dan kedalaman sumur. Karena ini merupakan gerak vertikal ke bawah, tentu itu adalah menyangkut ketinggian. Jadi yang ditanya adalah H ya. Baik. Jadi yang pertama kita jawab untuk bagian A ya, untuk bagian kecepatan benda pada saat mengenai dasar sumur tentunya ya. Kecepatan benda pada saat mengenai dasar sumur tentunya itu adalah VT sama dengan V0 ditambah dengan GT ya, diturunkan dari gerak jatuh ke bawah. Jadi kalau kita substitusi nilainya, bahwa VT sama dengan V0 sama dengan 4 ditambah dengan 10 ya, dikali dengan 2. Atau ini semua sama dengan 24 meter per sekon. Jadi kecepatan benda pada saat mengenai dasar sumur sama dengan 24 meter per detik. Bagian yang kedua kita sebut bagian B, itu adalah kedalaman sumur ya. Kedalaman sumur. Tentunya kedalaman sumur memenuhi persamaan bahwa H sama dengan ya, H sama dengan ketinggian sama dengan V0T, V0 dikali T ditambah dengan setengah, iya setengah GT kuadrat, atau kecepatan awal sama dengan 4 dikali waktu 2 ditambah dengan setengah ya, dikali 10 percepatan gravitasi bumi dikali dengan 2 kuadrat. Jadi ini sama dengan 8 ditambah dengan setengah kali 10, 5 dikali 4 tentunya sama dengan 20. 8 tambah 20 sama dengan 28 ya. Jadi karena itu ketinggian tentu dalam satuan meter. Jadi kedalaman sumur tersebut adalah 28 meter. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Jelas ya sahabat CMPS? Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan prediksi soal selanjutnya untuk soal yang ketiga. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah iya. Jadi untuk menjawab soal ini kita ingat kembali terlebih dahulu ya, sekedar mengingatkan bahwa energi di dalam fisika adalah kemampuan untuk melakukan usaha, di mana energi termasuk besaran skalar dan dalam satuan joule. 1 joule itu didefinisikan dalam 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi dari kalimat energi kinetik ya, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Jadi setiap benda yang bergerak ya, setiap benda yang bergerak mempunyai energi kinetik. Jadi di dalam fisika usaha ya,
usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda itu mengalami perpindahan. Secara umum ini kita definisikan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, atau W sama dengan F dikali S. Jadi apa hubungan usaha dengan energi kinetik? Jadi hubungan usaha dengan energi kinetik, usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda, ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, ya. Itu sama dengan perubahan energi kinetik yang dialami benda tersebut, sehingga sering dirumuskan bahwa itu sama dengan energi kinetik akhir dikurang dengan energi kinetik awal. Jadi kalau kita perhatikan sketch soal ini, ya. Soal ini dari soal bahwa benda bermassa 4 kg, ya. Mula-mula diam, ya. Jadi kalau Pak Surbakti buat sketch, misalkan posisi awal benda P1-nya sama dengan 0 dari kalimat mula-mula diam. Dan tentu saja T1 sama dengan 0. Benda ini berpindah, ya. Benda ini berpindah. Kita sebut P2, ya. P2 tentunya dari soal P2 ini harus kita cari terlebih dahulu. Iya, karena dalam waktu, iya, waktu sama dengan 2 detik atau 2 sekon. Jadi dari P1 sama dengan 0 dan T1 sama dengan 0, ya, maka dapat kita rumuskan bahwa P2 sama dengan A dikali T. Tentunya, ya, kita ingat kembali bahwa percepatan itu sama dengan delta, ya, delta V per delta T, ya, delta V per delta T, sehingga dapat kita rumuskan karena P1 dan T1 sama dengan 0, tentu saja A sama dengan P2 per T, atau V2 sama dengan A dikali T. Jadi dari kalimat soal kita ketahui bahwa percepatannya sama dengan 3. Percepatan sama dengan 3, tentunya 3 dikali 2. Jadi P2 sama dengan 6 meter per sekon. Iya. Jadi usaha, ya, jadi usaha yang diubah jadi energi kinetik yang ditanya dalam soal, ya, usaha yang diubah menjadi energi kinetik tentunya itu sama dengan, kita ingat kembali rumusnya, bahwa W sama dengan energi kinetik 2, ya, EK2 dikurang dengan energi kinetik pertama atau akhir dikurang awal. Di mana rumus energi kinetik itu sama dengan setengah MP kuadrat. Jadi energi kinetik yang kedua dapat kita rumuskan itu sama dengan setengah M P2 kuadrat, ya, dikurang dengan setengah M P1 kuadrat tentunya. Jadi sama dengan setengah dikali massa sama dengan 4, iya, 4 kg. 4 dikali dengan V2. V2 kita peroleh tadi sama dengan 6 meter per sekon. Jadi setengah dikali 4 dikali 6 dikurang dengan 0, ya. Karena P1 sama dengan 0. 0 dikali sesuatu sama dengan 0. Sehingga W sama dengan, iya, kuadrat, ya, 6 kuadrat. Setengah dikali 4 sama dengan 2. 2 dikali 6 kuadrat 36. 2 kali 36 tentunya sama dengan 72 dalam satuan, iya, satuan joule. Iya, jadi usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik itu besarnya sama dengan 72 joule atau opsi E. Mudah-mudahan dapat dipahami. Supaya lebih banyak referensi teman-teman, Pak Surbakti akan memberikan pembahasan prediksi selanjutnya untuk soal yang keempat. Ya, soal nomor 4, sebuah benda massanya 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dari atas tanah. Maka energi potensial setelah benda bergerak 1 detik adalah
Iya, jadi ini adalah masalah tentang energi potensial. Kita ingat kembali bahwa energi potensial ya, energi potensial di dalam fisika itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya atau posisinya ya. Jadi energi yang disebabkan oleh kedudukan atau posisi. Jadi usaha ya, hubungan usaha dengan energi potensial itu selalu didefinisikan bahwa W sama dengan delta EV ya. Usaha sama dengan delta energi potensial ya. Dimana delta EP tentunya itu sama dengan energi potensial pertama ya. Energi potensial pertama dikurang dengan energi potensial yang kedua. Dimana rumusan energi potensial ini secara umum dirumuskan MGH ya. MGH1 tentunya dalam hal ini dikurang dengan MGH2 untuk energi potensial yang kedua. Baik, kita perhatikan soal. Sebuah benda masanya 2 kg, tentu M sama dengan 2 kg ya. Kemudian jatuh bebas dari ketinggian 20 meter, tentunya itu sama dengan H1 ya. Posisi benda yang pertama, H1 sama dengan 20 meter dan waktu sama dengan 1 detik atau sama dengan 1 sekon. Dari rumus delta H pada energi potensial ya, bahwa delta H sama dengan V0 T tambah setengah GT kuadrat. Dimana untuk posisi yang pertama P0-nya tentu sama dengan 0 ya. 0 dikali dengan waktu 1 detik, 0 kali 1 ditambah dengan setengah dikali G ya. G merupakan percepatan gravitasi bumi. Jika tidak diberikan keterangan biasanya ini 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Jadi jika tidak diberikan keterangan biasanya yang kita ambil adalah 10 ya. 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan 1 kuadrat. Maka dapat kita simpulkan bahwa delta H sama dengan 0 kali 1 0, setengah dikali 10 kali 1 kuadrat tentunya sama dengan 5 meter. Jadi yang ditanya adalah energi potensial setelah benda bergerak 1 detik. Tentunya itu adalah energi potensial yang kedua karena setelah ya. Setelah 1 detik. Jadi dari rumus W sama dengan EP1 kurang EV2 ya. Rumusan kita yang ini bahwa W sama dengan delta energi potensial EP1 kurang EV2, energi potensial 1 kurang energi potensial 2, maka yang ditanya pada soal adalah energi potensial 2. Maka dapat kita buat persamaan bahwa EP2 sama dengan tentunya EP1 dikurang dengan usaha atau W. Jadi EP1 tentunya sama dengan MGH1 dikurang dengan W ya. Atau dapat kita tuliskan MGH1 dikurang, di mana W sama dengan MG dikali dengan dikali dengan delta H ya. Jelas ya dari persamaan ini. Maka dapat kita bentuk persamaan bahwa MGH1 kurang MG delta H itu sama dengan MG, kita bentuk ke dalam faktor distributif, MG dikali H1 dikurang delta H, dimana M sama dengan 2 kg dikali percepatan gravitasi bumi 10 dikali dengan H1. H1 nya sama dengan 20 meter. 20 dikurang dengan delta H dikurang 5 tentunya. Jadi sama dengan 20 dikali dengan 20 kurang 5, 15. 15 dikali 20 tentunya sama dengan 3. 300 di dalam satuan joule. Jadi energi potensial setelah benda bergerak 1 detik sama dengan 300 joule atau opsi D.
Ya, soal nomor 5. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak pada bidang datar yang licin dengan kecepatan 8 meter per sekon dan bertambah menjadi 10 meter per sekon setelah menempuh jarak 10 meter. Besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan benda tersebut adalah, jadi ini merupakan bagian dari dinamika ya. Dinamika di dalam fisika itu adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebabnya. Jadi ini berhubungan dengan hukum Newton yang kedua dari kalimat besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan benda ya. Kita ingat kembali bahwa pada hukum Newton kedua, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan ya, berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan selalu berbanding terbalik dengan massa bendanya, sehingga secara umum dituliskan bahwa sigma F ya atau jumlah gaya itu sama dengan massa dikali percepatan M dikali A. Jadi kalau kita perhatikan soal kita, sebuah benda bermassa 5 kg bergerak pada bidang datar ya yang licin dengan kecepatan 8 meter per sekon dan bertambah menjadi 10 meter per sekon setelah menempuh jarak 10 meter. Tentu konsep percepatan ya. Jadi dapat kita hitung yang pertama, percepatan yang dialami benda tentunya ya. Percepatan yang dialami benda percepatan yang dialami benda tentunya dapat kita rumuskan dengan VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2 kali AS ya, 2 kali percepatan dikali dengan jarak, di mana PT kuadrat tentunya itu sama dengan dari persamaan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini dapat kita rubah persamaan yang ekuivalen PT kuadrat dikurang V0 kuadrat, tentunya sama dengan 2 kali percepatan dikali jarak. Dari soal diketahui bahwa VT sama dengan 10 ya, PT sama dengan 10 dan V0 sama dengan V0-nya sama dengan 8, sehingga dapat kita tuliskan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali dengan S atau jarak, di mana jarak sama dengan 10 meter dikali 10. Maka kalau kita sederhanakan ruas kiri, 10 kuadrat sama dengan 100 kurang 8 kuadrat 64, 100 kurang 64 sama dengan 36. 36 sama dengan tentunya 2 kali A kali 10, 20 A. Sehingga percepatan benda atau A sama dengan 36 per 20 atau A sama dengan 1,8 meter per sekon kuadrat. Jadi yang ditanya dalam soal adalah besar gaya ya. Tentunya besar gaya mendatar. Maka besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan ya. Pertambahan kecepatan benda benda tentunya dapat kita rumuskan itu sama dengan F sama dengan M dikali A, bahwa resultan gaya yang bekerja ya, resultan gaya yang bekerja itu sama dengan massa benda dikali dengan percepatan benda, atau sama dengan 5 kg ya, 5 dikali dengan 1,8 ya meter per sekon kuadrat, atau 5 dikali 1,8 tentunya sama dengan 9 meter per sekon kuadrat, itu dalam satuan sama dengan Newton. Jadi besar gaya mendatar yang menyebabkan pertambahan kecepatan benda tersebut adalah 9 Newton. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C.
Demikian tutorial pembahasan soal SKB untuk kemampuan profesional IPA, khususnya fisika untuk formasi guru kelas atau guru SD, yang dapat kami berikan untuk teman-teman yang lagi berjuang di dalam persiapan SKB, khususnya guru-guru SD, bahwa di dalam SKB nanti akan juga muncul soal-soal yang menyangkut soal-soal fisika di dalam konsep IPA terpadu ya. Jadi besar harapan kami sedikit yang kami bagikan dapat menambah referensi teman-teman, khususnya yang telah lama meninggalkan soal-soal fisika ya, yang mungkin sudah lama tidak berkecimpung dengan soal-soal fisika. Mudah-mudahan kehadiran channel Matematika Pak Surbakti dapat memberikan manfaat, dapat membantu teman-teman di dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti tes SKB dengan sebaik-baiknya. Pak Surbakti ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Demikian, sampai berjumpa kembali pada tutorial selanjutnya.